Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Dan di episode kali ini gue masih pengen ngebahas mengenai sebuah perangkat smart home. Dan kali ini perangkat smart home itu masih sama dari Xiaomi. Tapi kali ini perangkat smart home itu lebih canggih lagi. Kenapa? Karena dia udah bisa diatur menggunakan Mi Home ataupun Google Home ataupun Smart Assistant lainnya. Langsung aja, ini dia. Xiaomi Yeelight LED Light Strip One S. Jadi kalau dari namanya kan LED Light Strip One S gitu ya. Kalau light strip udah pasti ini adalah sebuah light strip dan kebetulan ini adalah versi dasarnya. Jadi kalau sebelum kalian beli extension ya kalian harus beli versi ini dulu. Dan dia itu bisa di-extend sampai dengan 10 meter. Jadi bisa di-extend panjang banget. Terus juga ini walaupun tulisannya LED Light Strip One S itu artinya bukan versi pertama, tapi sebenarnya ini udah versi yang kedua. Cuma ya gitulah ya, kalau di Xiaomi tuh naming sense-nya tuh kadang agak ngebuat orang bingung gitu. Oke, jadi si Yeelight LED Light Strip One S ini dihargai atau dibanderol dengan harga yang menurut gue ya so-so gitu ya. Jadi kalau kalian bandingin dengan kompetitornya, Philips Hue ya ini bakal kelihatan lebih murah karena harganya sekitar 350 ribuan sampai dengan 400 ribuan. Sedangkan kalau kalian bandingin dengan kompetitor kayak misalkan merek lokal nih, Barbie, ya menurut gue ini agak kelihatan kemahalan karena mungkin kalau kalian pakai Barbie, kalian bisa dapetin light strip dengan harga yang lebih murah, mungkin maksimal sekitar 250 ribuan gitu. Karena ya adapternya seingat gue harganya sekitar 100 ribuan sama light stripnya ya mungkin sekitar 250 ribuan paling mahal. Terus dari kemasannya sendiri, jadi ini boxnya nih. Kalau dari boxnya bisa kita lihat sendiri ada gambar produknya si LED light stripnya. Terus di sini ada tentang si judulnya. Terus dia bisa dikonekin dengan Amazon Alexa, Google Assistant, lalu Apple HomeKit dan juga SmartThings. Dan yang sebenarnya belum sempat gua mention juga atau yang mungkin nggak ada di dalam box ini, kenapa ya gue juga kurang tahu ya. Jadi dia tuh bisa juga dikoneksikan dengan Razer Chroma. Jadi bisa kayak apa ya namanya ya, kayak ambient lighting gitu sih. Nanti gue bakal kasih lihat contohnya ke kalian kayak gimana. Terus ini kalau dilihat di samping ini juga lebih ke arah kayak apa ya? Kayak fitur-fiturnya gitu, voice control ya bisa via Google Apps gitu. Habis itu ada fast color option, group control extendable yang tadi dia bisa dipanjangin sampai dengan 33 feet, itu mungkin sekitar 10 meter. Terus bisa juga sync with music dan flexible material and easy installation. Terus di bagian kirinya ini adalah gambaran si produknya sih. Jadi ini adalah si LED light stripnya dengan controllernya, terus ada gambar adapternya. Terus di sini juga ada link Facebook kalau kalian pengen tahu tentang produksi light lainnya. Terus di bagian bawah ini juga nggak terlalu banyak nih, ini cuma ada logo Yeelight-nya kok. Terus di atas juga sama. Oke, terus di belakangnya ini juga dikasih tahu easy setup, no hub required. Jadi dia tuh mungkin agak ngebandingin dengan kompetitornya si Philips Hue. Dimana kalau Philips Hue itu kalian ngebutuhin sebuah, jadi ada satu perangkat lagi kayak hubnya gitu, centralized hubnya buat ngontrol perangkat-perangkat lainnya. Sedangkan si Xiaomi Yeelight One S ini dia nggak perlu perangkat tersebut. Jadi menurut gua ya salah satu nilai plus lah gitu. Oke, tadi gue juga hampir lupa mention sebenarnya si Yeelight Light Strip One S ini kan tadi versi kedua. Jadi kalau perbedaan yang cukup signifikan dengan versi pertamanya adalah kalau di versi pertama dia nggak bisa support Razer Chroma, sedangkan kalau di versi One S ini atau versi keduanya dia bisa support si Razer Chroma tersebut. Jadi kalau misalkan kalian membutuhkan fitur Razer Chroma jangan sampai kekecoh ya. Kalian harus belinya yang Light Strip One S. Oke, langsung aja ini kita unboxing. Ini juga bukanya cukup gampang nih, tinggal tarik bawah aja nih, tarik yang di sini segel bawahnya. Terus dinaikin, dan sebenarnya ini udah sempet gua unboxing, jadi mungkin nggak begitu percis dengan experience aslinya. Cuma yang kalian dapetin di sini ada apa? Yang pertama ada Yeelight LED Light Strip One S user manualnya, jadi ya ini kitabnya. Terus kalian bakal dapetin paling atasnya nih ada si Yeelight-nya, masih gulung rapi. Ya sebenarnya ini ngegulungnya agak susah sih, ini udah gue gulung ulang lagi. Terus ini kita lihat di bagian bawahnya. Bagian bawahnya ini ada yang pertama, ini ada dua buah
adapter. Jadi ini adalah adapter buat koneksiin ke, coba di fokus dulu. Nah, jadi ini adalah dua buah adapter yang digunakan buat ngekoneksiin si adapter aslinya ke colokan listrik yang ada di rumah kalian. Oke. Terus di bawahnya ada ini si adapternya, modul adapternya jadi kepisah ya sama modul remote controlnya. Dan di sini bisa dilihat nih, tinggal tadi si plug-innya dicolok ke sini aja gitu. Ini kabelnya juga bukan Type C, jadi ujungnya kayak gini nih. Ini kabel DC normal sih gitu. Oke, terus ini ada, nah jadi ini adalah si modul kontrolnya guys. Jadi ini langsung aja kita in. Oke, jadi ini si modul utamanya atau modul controllernya. Di sini dia ada dua buah kabel. Jadi yang pertama itu dikoneksiin dengan adapter colokannya. Terus yang satu lagi bakal nyambung ke LED light stripnya. Nah, nantinya LED light stripnya kalau kalian mau extend, tinggal kalian colok aja nih di colokan di sini. Dan ini nanti bisa diperpanjang sampai dengan 10 meter. Oke, sorry. Jadi si LED light strip ini itu udah include-nya tuh LED light strip yang 2 meter di modul dasarnya. Jadi ini total secara panjangnya ini udah 2 meter, which is nice banget. Terus untuk proses instalasinya juga cukup mudah. Ini pertama-tama buat adapternya tinggal kalian pilih aja adapter yang sesuai dengan adapter yang kalian ada di rumah dengan power adapternya. Kalau rumah gue pakainya kabel yang ini, jadi tinggal gue colokin aja kayak gini. Terus ini juga tinggal diputar aja nih sampai ada bunyi ceteknya. Nah, misalkan kalian mau ganti atau salah adapter, kalian juga tinggal putar aja kayak gini, gampang banget. Terus kalian tinggal colokin adapter yang benernya. Ini gitu. Tapi ini pas adapter yang ini kok kayaknya gue berasa agak aneh ya. Soalnya biasanya si tanduknya ini nih adanya di sini nih gitu. Ini agak desain flow gitu sih. Jadi kalau kalian pakai adapter yang ini nih, kalian mau melepasnya nih karena ketutupan sama yang ininya, jadi agak sedikit susah kalau kalian mau melepasnya gitu. Kayak pas lagi kalian mencet tuh ketahan sama plastik yang di sininya nih gitu. Makanya gue tadi sempat ngira kalau si adapternya ini kebalik, tapi ketika gue coba pasang kebalik sih emang nggak masuk, emang bener kayak gitu masangnya. Jadi ini agak sedikit desain flaw. Mungkin nantinya di versi selanjutnya si adapter ini bisa diperbaikin. Terus di sini juga kabel adapternya ini menurut gue juga lumayan panjang ya. Jadi kalau misalkan gue buka, mungkin panjangnya sekitar 1,5 sampai dengan 2 meter sih panjang kabelnya. Jadi kalau kalian mau colokin ke si remote-nya ini juga jaraknya lumayan cukup jauh gitu. Jadi si adapternya bisa kalian taruh di bawah, sedangkan remote-nya bisa kalian taruh di atas. Nice banget. Oke, ini juga tinggal langsung aja sama dicolokin kayak gini nih. Udah gampang kayak gini, dan dia udah selesai kayak gitu aja. Dan ini tinggal nantinya kalau misalkan emang kabelnya kurang panjang, tinggal kalian buka aja ininya. Terus kalian tinggal panjangin sesuai dengan ukuran yang kalian perlu. Dan yang nice banget menurut gua dari si Xiaomi Lightstrip One S ini adalah dia juga include nih buat apa kalian ngikat kabelnya gitu. Karena ya menurut gua dia kan warnanya putih ya, dan agak susah sih nyari kabel strip yang warna putih gitu. Dan si Xiaomi udah ngasih kayak buat ngikat kabel warna putih gini yang menurut gua match banget sama si Lightstripnya, jadi salah satu nilai plus lah gitu. Ini sekarang gua coba colok dulu si adapternya ke powernya buat nunjukin ketika si LED light strip ini nyala. Bentar ya. Oke guys, jadi udah gua coba colok tadi si E-light adapternya, dan ketika si adapternya itu udah dapet power, di sini tuh bakal ada indikator warna biru nih. Nih warna biru ya, biru neon gitu lah, pasti kalian kelihatan banget. Dan kalau udah dicolok itu tinggal kalian pencet aja si adapternya ini, dan dia bakal langsung nyala si light stripnya gitu. Jadi untuk proses instalasinya juga cukup gampang. Setelah itu untuk proses pairingnya, pertama-tama kalian harus install yang namanya E-light dulu di handphone kalian. Setelah kalian install E-light, kalian udah bisa pakai handphone kalian buat ngatur si LED light strip ini. Oke guys, dengan adanya aplikasi E-light itu memungkinkan buat si E-light light strip ini dikoneksikan dengan Google Home, sehingga si light strip ini bisa kalian trigger menggunakan voice assistant yang ada di Google Home.
Namun nggak semuanya bisa ya, jadi yang bisa itu sebenarnya cuma beberapa fitur standar aja. Jadi buat nyalain lampu, terus kalian juga bisa ngatur nih brightness-nya, seberapa terang atau seberapa gelap. Terus kalian bisa ngatur color dari lampunya. Jadi cuma bisa 3 fitur itu aja gitu. Oke, untuk aplikasinya sendiri, fitur-fitur yang ada di Yeelight itu fiturnya tuh lebih banyak lagi dibandingkan yang ada di aplikasi Google Assistant-nya atau Google Home. Salah satunya kalian bisa ngatur scenery, terus kalian bisa ngatur mau pakai jenis warna putih kayak gimana, dan kalian bisa ngatur pakai warna color apa aja berdasarkan spektrum warna, dan juga kalian bisa bikin itu kayak ngeflow gitu, misalkan dari warna merah, warna hijau, atau ke warna lainnya. Terus juga yang nggak kalah keren ya, dengan aplikasi Yeelight itu memungkinkan kalian buat menggunakan yang namanya music mode. Jadi dia bakal ngikutin musik, dan juga ada yang namanya LAN control. Nah, dengan adanya LAN control itu fungsinya dia bisa di-trigger dengan si Razer Chroma yang ada di laptop Windows kalian. Untuk previewnya kayak gimana, langsung aja gue kasih lihat cuplikan penggunaannya dengan si Yeelight Apps dan juga Razer Chroma Apps. Nah, itu adalah kehebatan dari si Yeelight ini. In conclusion, pendapat gua mengenai si Yeelight LED strip ini adalah dia tuh menurut gua kalau kalian pakai atau ada di environment Windows yang menggunakan Razer Chroma dan kalian pengen ambient lighting, Yeelight ini bisa menjadi salah satu pilihan buat kalian yang pengen bikin efek penampilan setup kalian lebih imersif. Cuma kalau kalian cuma pakai Yeelight doang itu agak kelihatan monoton ya, karena dia cuma bisa nampilin satu warna aja, dan kadang tuh suka ketika dia ngitung atau ketika dia kalkulasi, kadang warna yang ditampilin atau hasilnya tuh suka agak nggak nyambung gitu. Jadi better sebenarnya kalian pakai light bulb juga gitu sih. Terus kalau misalkan kalian cuman pengen menggunakan light strip buat bikin kayak ambient lighting di rumah, misalkan kayak ngasih kesan warna aura-aura lighting warna random atau yang bisa kalian trigger dengan voice assistant, gue sih lebih nyaranin kalian buat menggunakan yang namanya Bardi light strip, atau mungkin ya lampu light strip lainnya yang mungkin nggak terlalu pintar, karena ya agak sayang aja sih menurut gue buat ngeluarin ngerogoh kocek sekitar 300 ribuan tapi nggak semuanya kalian pakai fiturnya gitu.
So, in conclusion, gimana pendapat kalian mengenai LED light strip One S dari Gila ini? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Caranya gimana? Dengan tekan tombol like dan tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan juga lupa untuk menyalakan loncengnya, karena ya sebenarnya dukungan kalian tuh sangat banget berarti buat Koko Jojo. Biar Koko Jojo lebih semangat lagi buat bikin konten. Terus juga kalau misalkan kalian nyari barang X review dari Koko Jojo yang mungkin ya harganya sedikit lebih miring, kalian bisa cari di link Tokped yang Koko Jojo taruh di bawah, di kolom deskripsi di bawah gitu. Oke, last but not least, see you on the next video. Bye bye.